Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya Zainal Masuri, Sarjana Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 7 dari SDN 2 Sidoarjo, Kabupaten Ponorogo. Di kesempatan ini saya akan menyelesaikan tugas terkait demonstrasi kontekstual. Saya nanti akan mewawancarai dua orang kepala sekolah. Yang pertama yakni Bapak Toirin, yang kedua Ibu Risa Cahyani, terkait dengan dilema etika dalam pengambilan keputusan. Lebih lengkapnya, pemaparan tugas saya di demonstrasi kontekstual, selamat menyaksikan di video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Toirin, Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Sidoarjo. Terima kasih atas waktunya di kesempatan siang hari ini. Saya meminta kelonggaran panjenengan untuk memenuhi tugas saya di calon guru penggerak demonstrasi kontekstual. Sekiranya Bapak di kesempatan siang hari ini waktunya longgar nih Pak. Alhamdulillah, siapa? Terima kasih, mudah-mudahan nanti tidak mengganggu aktivitasnya dan kegiatan kita nanti bisa berjalan lancar, bermanfaat untuk diri saya Pak khususnya dan umumnya untuk semuanya. Amin. Mudah-mudahan kesediaan Bapak membantu saya di kesempatan siang hari ini nanti mendapat berkah dari Allah SWT. Beberapa hal Pak yang akan saya tanyakan, mudah-mudahan nanti apa yang saya tanyakan bisa menambah pengetahuan saya terkait dengan dilema etika atau rujukan moral seperti itu. Ini langsung saja Pak G. Silakan. Yang pertama, tentunya Bapak di sini sudah 2 tahun lebih dalam 2 tahun melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah di SDN 2 Sidoarjo. Ini bagaimana Pak terkait dengan identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, mungkin kalau ada. Terima kasih sebelumnya. Ini terkait identifikasi kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau rujukan moral. Tentu saja suatu hal itu perlu dilakukan pengamatan tentang permasalahan yang timbul atau yang terjadi di suatu lembaga. Karena saya bertugas di SDN 2 Sidoarjo, tentu saja yang saya amati juga permasalahan yang terjadi di SDN 2 Sidoarjo saat ini. Yang pertama tentu saja mengumpulkan informasi. Informasi itu tentunya yang faktual, artinya faktual itu sesuai dengan kondisi nyata, tidak dibuat-buat, dan menentukan suatu keputusan ajuannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Jadi keputusan yang saya ambil itu tidak asal semau saya atau enaknya saja, tapi atas dasar peraturan yang berlaku. Tentunya hierarki aturan itu kan ada, mulai kalau dari undang-undang misalnya itu dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 5, undang-undang dan seterusnya. Demikian juga itu dalam mengambil keputusan saya tetap mengacu pada peraturan yang ada. Kalau peraturannya di sekolah itu saja yang saya lihat, yang saya adopsi adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan juga pemerintah daerah, karena kita itu kan pegawai pemerintah daerah. Terima kasih. Berarti selama ini misalkan ada sebuah permasalahan terkait dilema etika, dengan dasar hukumnya tentunya juga tetap menggunakan peraturan yang ada seperti itu. Iya, agar tidak bertabrakan dengan aturan yang berlaku saat ini. Tentunya semua lembaga dimanapun pasti masalah dilema etika itu juga ada, entah volumenya kecil atau besar seperti itu Pak. Jadi selama ini kalau menurut Bapak ini dalam menjalankan pengambilan keputusan khususnya di SDN 2 Sidoarjo ini terutama untuk kasus-kasus atau masalah di mana yang mana di situ ada kepentingan Pak. Misalkan kepentingannya itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan tersebut Pak terkait dengan dua nilai tersebut?
menyebutkan dua hal yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, tentu saja dilakukan dengan mengembalikan semuanya pada aturan. Setiap pengambilan keputusan selalu saya komunikasikan dulu dengan Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di SD 2 Sidoarjo, memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami, karena selalu ada alasan di balik keputusan tersebut. Maksudnya, kalau semua Bapak Ibu sudah memahami aturan yang ada, maka dalam menjalankannya, dalam diputuskan aturan itu tidak akan timbul suatu masalah atau konflik di intern lembaga tersebut. Berarti selama ini Bapak sangat mengangkat kebersamaan dalam mengambil sebuah keputusan, ya Pak? Betul Pak, karena kita itu kan bekerja bersama-sama. Namanya kerjasama harus dikerjakan secara bersama-sama, mulai dari penentuan peraturan sampai dalam pelaksanaannya, juga dievaluasi bersama bagaimana peraturan yang telah diputuskan itu dijalankan, apakah sudah efektif atau belum. Kita mendahulukan kebersamaan, tentu saja dengan Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang ada. Jadi secara tidak langsung ini luar biasa Pak. Dengan seperti itu, kalau saya boleh berpendapat, antara lini yang ada di sekolah, baik tenaga pendidikan maupun manajerial, panjenengan sebagai tombaknya di lembaga ini pastinya sangat erat di dalam melaksanakan kegiatan kesehariannya. Harapannya seperti itu Pak. Itu arahnya menuju situ kan tentunya ada sebuah langkah Pak, langkah atau semacam prosedur lah, seperti apa yang biasanya panjenengan sudah lakukan selama ini Pak, sehingga terjadi kebersamaan yang luar biasa di lembaga SDN 2 Sidoarjo ini. Untuk menjalin kebersamaan itu tentu saja ada beberapa langkah yang saya ambil. Langkah itu pertama, saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Informasi itu tentu saja saya akan datang ke lapangan, turun langsung untuk mewawancari berbagai pihak. Yang pertama tentu saja dengan Bapak Ibu guru, kemudian dengan stakeholder yang ada. Siapa itu? Ya, tokoh masyarakat, komite sekolah, dan juga perangkat desa, karena kita berada di bawah naungan pemerintah desa, sehingga untuk mengambil suatu keputusan tersebut kita akan mewawancari berbagai pihak tersebut. Setelah itu diadakan dianalisa sebelum mengambil keputusan yang terbaik menurut atau yang sesuai dengan peraturan tadi yang di atasnya. Itu Pak. Berarti apa itu Pak? Selain dengan Bapak Ibu guru di sekolah, tentunya dengan stakeholder dan juga seluruh warga sekolah yang ada Pak, Ya. sebelum menentukan sebuah keputusan yang akan dijalankan secara bersama-sama. Ini kalau menurut Bapak yang paling efektif Pak, Ya. dari beberapa langkah itu di titik mana Pak yang sekiranya paling efektif di dalam mengambil keputusan kasus-kasus di lima etika tersebut? Kalau menurut saya, ya, merasa suatu keputusan tersebut efektif apabila dilakukan secara spontanitas. Artinya tergantung objek permasalahan yang ada di lapangan. Jadi suatu keputusan yang akan kita ambil itu kalau 100% berdasarkan aturan yang ada tanpa memperhatikan kondisi lapangan, tentu saja nanti dalam praktek pelaksanaannya juga akan ada suatu masalah yang timbul. Sehingga yang saya lakukan adalah dengan mengobrol atau wawancara dengan tim manajemen sekolah. Kan di sekolah itu ada tim manajemennya,
Sehingga kalau di SMP memang ada Kasep, tapi kalau di SD kan belum ada. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk diadakan dengan wawancara dengan bapak ibu guru yang ada di lembaga tersebut. Baik itu senior maupun junior. Kalau saya sama itu perannya atau pengalamannya di situ juga sangat kita harapkan untuk mengambil suatu keputusan. Sehingga harapannya kalau pendapatnya diperhatikan, didengar, nanti keputusan yang diambil itu akan menjadi keputusan bersama, bukan suatu keputusan dari diri saya sendiri. Jadi keputusan bersama dari semua pihak, baik ibu guru, komite, tokoh masyarakat, dan yang ada di lembaga tersebut. Itu Pak yang saya lakukan. Berarti panjenengan lebih mengutamakan mendengar pendapat dulu sebelum menentukan keputusan. Nanti ketika pendapat-pendapat itu kita sharing bersama-sama, terus bisa untuk menentukan sebuah langkah dalam mengambil keputusan, tentunya yang berpendapat semuanya merasa memiliki dengan keputusan yang ditentukan itu gitu. Betul, karena prinsip musyawarah itu kan kita menjaring, menggali pendapat banyak orang. Kalau pendapat satu itu akan dibandingkan dengan pendapat banyak orang akan lebih baik dari pendapat banyak orang. Kalau dibandingkan dengan pendapat saya pribadi misalkan, karena itu ya, yang akan melaksanakan semua orang yang ada di lembaga tersebut, berarti ya paling tidak kita dengarkan pendapatnya. Kalau memang sejalan sinkron ya tidak ada salahnya kita pakai ya. Tentunya Pak, ketika mendengarkan pendapat dari beberapa orang itu kan pasti ada yang A, ada yang B, ada yang C, Ya. berbeda-beda sekali tentang apa itu Pak pendapatnya. Ya. Itu merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan dalam etika apa bukan Pak kira-kiranya menurut jenengan? Kalau tantangan itu dalam mengambil keputusan bersama, apabila kurang bisa diterima, tentu saja kita harus meyakinkan orang-orang yang terlibat dalam keputusan kita. Selama kita sudah mendengarkan pendapatnya, tapi ada kalanya pendapat yang disampaikan belum bisa diterima, tapi kan kita sudah memanusiakan manusia artinya, yaitu insya Allah nanti dengan intinya meyakinkan kepada beliau-beliaunya akan menerima, meskipun ada kalanya mungkin agak berseberangan atau agak berbeda, tapi itu di kalangan rapat, di kalangan organisasi, keluarga apapun pasti ada yang seperti itu terjadi, dan itu biasa manusiawi. Tapi semua saja ya tentu saja yang terbaik yang akan kita laksanakan, yang kita putuskan. Berarti intinya dari sebuah keputusan itu tidak ada yang dirugikan dan bisa diterima secara bersama-sama, meskipun yang usul berbeda tadi hadir di dalamnya, tapi kita berusaha memberikan apa itu Pak, keyakinan terkait dengan keputusan yang akan dilaksanakan sebelumnya. Iya, kurang lebih seperti itu Pak. Terus begini Pak, ini masih ada beberapa yang perlu saya tanyakan. Ini terkait dengan permasalahan atau kasus yang terjadi. Ya. Di dalam penyelesaiannya kasus ini, khususnya dilema etika nih, dengan apabila dalam penyelesaian itu yang sudah diselesaikan secara langsung di tempat itu atau secara berkala penyelesaiannya Pak. Misalkan ada kasus yang terjadi terkait dengan kedisiplinan atau apa seperti itu apakah langsung diselesaikan saat itu juga, apakah ada penjadwalan khusus semacam pembinaan dan berbentuk prosedur yang nantinya akan dijalankan? Kalau jadwal secara khusus tidak ada, Pak. Namun pada prinsipnya suatu kasus itu ya sebisa mungkin harus diselesaikan secara segera, secepat mungkin, tidak terlalu lama. Jadi dengan bahasa lain ya kondisional dan situasional. Tapi itu tadi penekanannya kalau ada suatu hal yang perlu diselesaikan segera ditindaklanjuti. Tapi kalau jadwal tertentu tidak ada. Karena kasus sudah tidak akan terjadwal Pak. Ya harapannya kita tidak ingin ada kasus Seperti itu. Berarti ketika ada permasalahan saat itu sudah diselesaikan, tidak berlarut-larut untuk kedepannya seperti itu. Pak, itu sangat bagus sekali dan mungkin
setiap masalah yang terselesaikan nanti akan berdampak kemesraan di teman-teman dan juga Bapak Ibu guru di dalam menjalankan tugasnya setiap hari. Sangat luar biasa Pak. Ini dari beberapa hal yang sudah panjenengan lakukan Pak. Ini mungkin ada seseorang atau faktor yang selama ini sangat membantu dan mempermudah jenengan di dalam mengambil keputusan-keputusan tersebut Pak. Singkat saja Pak, kalau yang membantu ya karena kita sudah memanusiakan semua warga sekolah. Yang membantu bukan 1-2 person, tapi ya semua warga sekolah itu, semua Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah tersebut adalah terlibat untuk pengambilan keputusan yang telah disepakati. Jadi tidak ada 1 atau 2 yang saya perlu tekan, tidak, ya semua terlibat. Semuanya terlibat. Berarti tidak ada semacam tokoh idola atau besti zamannya anak sekarang seperti itu Pak. Untuk di lembaga kita tidak boleh seperti itu karena kedudukannya sama Pak. Ya, sama kita di lembaga. Terima kasih Pak, ini luar biasa. Saya menyimak dari awal sampai saat ini panjenengan di dalam mengambil sebuah keputusan ini menambah keilmuan saya. Mudah-mudahan ke depan di dalam menentukan sebuah langkah atau mengambil sebuah keputusan bisa berkaca seperti yang Bapak lakukan dan tidak berusaha-usaha seperti itu Pak. Tentunya dari perjalanan-perjalanan yang panjenengan ceritakan ini kan ada sebuah makna tersendiri Pak. Pengalaman yang sangat mengesan untuk Anda, untuk panjenengan. Kenapa Pak ini kelihatannya yang menjadi pembelajaran yang dapat saya petik Pak? Untuk pembelajaran ini saya mengutip kalimat Bu Endang Winarsi. Iya, namanya begini. Alumni pondok pesantren ya Pak? Ya, tapi itu kan beliaunya suka bahasa Inggris. Oh, gitu. Bahasa Inggris aku begini Pak. The experience is the best teacher Pak katanya. Tapi bahasa Inggris saya pelekotan Pak. Maksudnya pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Sehingga kita belajar dari berbagai kejadian yang ada dari kasus-kasus sebelumnya untuk mengatasi hal yang sedang atau jika ada hal yang terjadi di kemudian hari, yaitu tadi dasarnya pengalaman yang sebelumnya baik di sini atau di lembaga lain. Tapi kalau kadarnya atau tingkatannya volumenya sama kan bisa kita laksanakan seperti itu. Jadi pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Bahasa Inggrisnya supaya diluruskan oleh bebas saja seperti itu. Jadi semakin banyak hal-hal yang akan kita temui, baik itu positif atau negatif, kita harus bisa menyaring untuk menjadikan pengalaman gitu ya Pak. Dan tentunya nanti akan menjadi guru yang terbaik untuk kita. Terima kasih Pak Doirin atas waktunya. Mudah-mudahan saya nanti bisa mengambil hikmah dari yang panjenengan ceritakan, dari yang panjenengan alami, dan yang sudah dilaksanakan akan menambah pengetahuan saya terkait dengan pengambilan keputusan D5 etika Pak. Yang jelaskan semua manusia itu punya D5 atau permasalahan, bukan hanya lagu saja yang buat D5 Pak. Itu kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan berkah barokah, puasanya lancar Pak. Amin. Terima kasih atas Sama-sama waktunya Pak. Pak. Ya, sukses Pak. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Risa Nur Cahyani, Kepala Sekolah SDN 2 Redung Banteng, Kecamatan Sukoharjo. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya menerima kehadiran saya di sekolah jenengan pada kesempatan siang hari ini. Ya, alhamdulillah saya juga suka sekali, terima kasih Pak Jenan mau berkunjung ke sekolah saya. Ya, mohon maaf bisa sebelumnya ini jenengan longgar ya waktunya. Alhamdulillah ya, tadi ada waktu sedikit. Jadi saya memastikan kehadiran saya untuk merepotkan jenengan dalam memenuhi tugas calon guru penggerak ini tidak mengganggu aktivitas jenengan di lembaga SDN 2 Redung Banteng ini. Ada beberapa hal Bu Risa yang saya tanyakan. Ini bukan berarti saya menyuruh visi jenengan,
Tapi apa yang menjadi pertanyaan saya nanti akan saya jadikan sebagai tambahan pengetahuan saya, sebagai koleksi pengetahuan saya ke depan. Mudah-mudahan saya bisa dan bisa mengajar dari para kepala sekolah yang lebih senior seperti Bu Risa dan juga kepala sekolah yang lain. Mungkin kiranya beberapa hal yang akan saya tanyakan, nanti mohon Bu Risa berkenan menjawab dengan sepantasnya. Oh iya. Yang pertama, Bu Risa di sekolah ini sudah hampir 1 tahun ya? Iya. Hampir 1 tahun. Tentunya di dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah di SD 20 Banteng, ini kan ada beberapa hal Bu Risa ya. Mungkin ada kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang selama ini bagaimana menurut Bu Risa ini mengidentifikasi dari kasus-kasus tersebut yang merupakan kasus dilema etika atau kejutan moral seperti itu. Iya, ya sebuah lembaga itu pasti ada masalah seperti itu ya, baik itu di dalam sama teman ataupun dari anak-anak. Jadi di sini tuh mungkin ada sebagian masalah sedikit kecil yaitu tentang anak biasanya seperti itu. Jadi cenderung ke siswa. Anak-anak tuh masih kalau saya lihat itu mereka itu masih kurang ya disiplinnya masih kurang seperti itu, disiplinnya kurang. Terus ya ada lagi juga mereka tuh juga kadang-kadang masih itu anak-anaknya masih kecil juga. Jadi kalau mau menerapkan kedisiplinan kepada mereka, tetapi itu bagaimana ya kalau terlalu keras mereka masih kecil juga seperti itu. Jadi ya akhirnya ya agak dilonggarkan sedikit, jadi agak dinaikkan sedikit seperti itu. Itu berarti menjadi dilema tersendiri untuk Bu Risa sebagai kepala sekolah di SD Widodaren Banteng ini. Berarti selama ini Bu menghadapi hal-hal yang demikian itu langkah atau pengambilan keputusan yang sudah jenengan lakukan ya, dimana tentunya kan anak tersebut sikap-sikap itu juga ada alasan tersendiri mereka kenapa kok bisa seperti itu, terus bisa juga punya alasan tersendiri harus seperti apa menghadapi anak seperti itu. Ini untuk pengambilan keputusannya untuk jenengan di antara dua kepentingan yang mengandung nilai kebajikan dan juga sama benar ini yang sudah banyak terapkan ini terutama di lingkungan. Iya, biasanya kalau saya mengambil keputusan seperti itu, saya nggak mungkin mengambil keputusan sendiri ya. Pasti saya mengajak rekan guru. Biasanya saya adakan rapat seperti itu. Biasanya rapat dalam kegiatan rapat itu kan ada kegiatan tugas juga. Dan di dalamnya juga saya selip-selipkan beberapa kegiatan, yaitu di mana untuk memajukan sekolahan dan juga bagaimana untuk membentuk karakter anak. Salah satunya tentang disiplin anak seperti itu kan termasuk karakter gitu ya. Jadi saya minta bantuan juga kepada guru. Guru pertama kan yang itu masih bentuknya kan masih anak kecil. Jadi yang guru kelas yang bawah biasanya harus bagaimana berusaha untuk membentuk karakter mereka. Jadi saya berusaha untuk bekerja sama dengan guru juga. Terus karena saya juga bersama saya minta tolong juga bagaimana guru tersebut. Kalau saya kan tidak mungkin langsung kepada wali murid gitu, jadi minta tolong kepada wali murid untuk mengawasi juga bagaimana tentang kedisiplinan anak seperti itu. Dari kedisiplinan sedikit gitu. Jadi kalau misalnya masih kecil ya, kalau kelihatan ditekan sekali kan juga agak bagaimana. Jadi masih kasihan juga. Jadi minta bantuannya juga ke orang tua yang yang banyak waktunya di keluarga seperti itu. Oh, iya. Berarti Bu Risa selama ini menerapkan atau menjunjung nilai kebersamaan untuk menangani permasalahan-permasalahan ataupun kasus-kasus yang ada di sekolah. Jadi tidak harus melanggar sendiri tapi melibatkan semua elemen sekolah seperti itu. Nah, terus ini terkait dengan pelibatan yang sudah panjenengan laksanakan, prosedur titik poin apa yang panjenengan laksanakan selama ini? Contohnya saja langkahnya yang sudah biasa panjenengan lakukan. Yang sudah saya pernah lakukan misalkan ya, selain tadi rapat-rapat tadi yang sudah bagaimana sudah menginstruksikan kepada ibu guru untuk
mengawasi anak-anak di kelas dan pada menginstruksikan bapak dan guru untuk ikut mengawasi bapak orang tua di rumah. Saya juga di setiap kegiatan di sekolah saya itu juga ikut pesan serta di dalamnya juga. Jadi bagaimana anak-anak pertama latihan kedisiplinan yaitu dari hal yang terkecil, misalnya dari anak kecil misalnya buang sampahnya, misalnya jangan sembarangan dibuang, tempat sampahnya dibuang di tempat sampahnya gitu. Mungkin disiplinnya juga mungkin anak-anak bagaimana saat sudah masuk kelas, bagaimana sambil menunggu bapak dan ibu guru datang, atau setelah bapak dan ibu guru datang di dalam kelas bagaimana berdoa dulu atau seperti apa. Itu disiplinnya seperti itu. Karena anak-anak juga kalau sudah dalam pelajaran tuh keluar kelas, dia sering-sering bolak-balik ke kamar mandi, entah itu dia beneran ke kamar mandi atau mungkin hanya sekedar, nah seperti itu, rata-rata seperti itu juga. Itu termasuk hal yang terkecil. Jadi anak-anak kecil harus disiplinnya seperti itu. Berarti banyak yang sudah panjenengan lakukan, selain mengangkat kebersamaan juga memberikan contoh melalui rapat-rapat kecil tadi, dan juga langsung menerapkan budaya baik seperti memberikan contoh bersama pada tempatnya dan sebagainya. Seperti itu. Itu kalau menurut Bu Risa yang paling efektif dari beberapa contoh itu yang saat ini sudah terlaksana dan paling efektif itu yang mana? Yang paling efektif sekali itu ya seperti ini. Saya kan dalam rapat itu juga meminta untuk bersama-sama untuk membuat keyakinan. Tolong minta membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas seperti itu. Jadi di mana saya dalam keyakinan kelas itu bagaimana anak-anak itu harus bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, maksudnya bertanggung jawab dengan apa yang mereka yakini seperti itu. Misalnya kan buang sampah jangan sembarangan, ya, buang sampah di tempat sampah itu. Nah, dengan keyakinan kelas itu termasuknya efektif juga. Jadi dari ada pengawasan juga dari bapak dan ibu guru di sekolah seperti itu. Berarti menurut Bu Risa saat ini yang paling efektif adalah dengan adanya kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru bersama dengan siswa. Iya. Itu kalau tidak salah dalam 1 tahun 2 kali setiap awal semester. Kalau misalnya mungkin dari awal semester kan sudah dibuat. Mungkin nanti kalau ada hal-hal yang penting lagi seperti itu bisa ditambahkan seperti itu. Oh iya, berarti selama ini membuat kesepakatan kelas itu sifatnya luas seperti itu. Iya. Jadi tidak kaku. Iya. Soalnya anak-anak juga masih kecil. Yang itu kan rata-rata yang masih belum bisa disiplin sekali kan anak kecil itu maksudnya kelas 2 ya, kelas 2, kelas 1 itu masih perlu pembelajaran bagaimana karakter. Itu kalau seandainya saya berpendapat terkait dengan permasalahan yang di kelas 2 itu, itu kalau mungkin saya katakan merupakan sebuah tantangan jenengan di dalam mengambil keputusan, titik poinnya pada membuat kesepakatan kelas, kira-kira bisa ini setuju ada? Sebuah tantangan ya? Iya harusnya, memang sebuah tantangan. Menurut saya juga tantangan karena iya betul sekali. Karena kan anak kecil ya susah. Karena itu masih apa yang mereka buat kan masih apa harus dilakukan seperti itu. Dan kita harus follow ketika sebuah kesepakatan kelas itu sudah dibentuk. Mungkin sebagai seorang wali kelas nanti harus selalu mengawal, dan sebagai kepala sekolah tentunya harus mengawasi terus jalannya kesepakatan seperti apa menuju yang baik. Berarti salah satu tantangannya adalah kesepakatan kelas diterapkan di kelas bawah seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Ini masih ada beberapa pertanyaan terkait dengan dilema etika. Yang selanjutnya ini panjenengan sudah memberikan contoh, terus yang efektif juga sudah, tantangannya sudah. Sekarang apabila ada permasalahan atau kasus-kasus di rumah dan jenengan, ini ketika penyelesaian kasusnya dilema etika itu jenengan menyelesaikannya saat itu juga kasus terjadi, apa diadakan semacam pembinaan berjadwal untuk kasus-kasus yang sudah terjadi? Dalam kasus seperti itu tadi ya kan melalui dari pengamatan sendiri. Nah saya kalau misalkan hal itu entah itu penting atau maksudnya harus segera atau tidak, pasti saya harus berpikir terlebih dahulu, memikirkan dulu bagaimana solusinya dan bagaimana ini caranya, baru saya memberikan mungkin memecahkan masalah berikutnya itu di hari berikutnya seperti itu. Tidak hari itu
kita menemukan suatu kendala atau masalah, misalnya masalah gitu. Masalah itu tidak mungkin ya, kalau misalkan tentang anak seperti itu mungkin kalau misalnya rapat itu bisa untuk semuanya juga, untuk semuanya misalnya bisa dilakukan kemudian harinya. Mungkin kalau untuk setiap kelas mungkin saya hanya menginstruksikan kepada salah satu wali murid seperti itu, wali kelas misalnya, iya tolong Bu seperti ini, dan anaknya begini, oh gitu, baru. Nah setelah seperti itu bisa diterapkan baru di kemudian harinya dalam kegiatan rapat seperti itu, baru kita memberikan bagaimana membuat keyakinan kelas itu untuk semua. Berarti jenengan ketika ada permasalahan, masalah itu tidak langsung diselesaikan saat itu ya? Tidak juga, tergantung lihat masalahnya juga. Lihat masalahnya. Iya. Kapasitas masalahnya besar Iya. atau kecil seperti itu. Oh iya, iya. Tentunya kan di setiap hari namanya kita bersosial dengan bapak ibu guru yang lain, dengan siswa, itu kan selalu ada hal-hal gesekan Pak, entah gesekan itu kecil atau besar, negatif atau positif. Dan tentunya kita kan juga harus menghadapinya bisa. Yeah. Jadi menurut dengan masalah itu tadi penyelesaiannya melihat kapasitas dari permasalahan. Yeah. Apakah itu masalah harus segera diselesaikan atau mungkin bisa di pending dulu. Nah, terus ini dengan dasarnya untuk pending ini kira-kira apa? Nah, kalau misalnya pending itu harus tidak, jadi membuat keputusan itu tidak harus sekarang misalnya gitu. Kita harus mencari memutuskan itu juga harus berpikir juga, memikirkan dampaknya nanti seperti ini. Mungkin sebelum saya memberikan bersama mengumpulkan ya, kita memikirkan dulu ini masalah ini bagaimana cara pemecahannya, apa harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini, seperti itu. Kemudian saya memberikan mengexplorkan kepada semua warga dari guru, misalkan ada masalah seperti ini, itu enaknya seperti apa. Jadi mereka kalau misalkan dari guru memberikan tanggapan, misalkan memberikan masukan seperti itu, jika ditampung, jadi saya juga punya pemikiran. Jadi kalau bapak ibu guru misalkan memasukkan ide seperti ini, saya berpikiran ide seperti ini hampir sama dengan apa yang saya pikirkan, seperti itu bisa ditampung, misalkan itu bagaimana dan disepakati bersama seperti itu. Jadi enggak langsung ayo bersama gitu, enggak. Jadi harus dipikirkan, saya juga harus berpikir seperti itu. Jadi intinya sebelum memutuskan dipastikan keputusan itu nanti bisa diterapkan oleh semua orang, tidak merugikan pihak A, B ataupun C, seperti itu bisa. Nah terus saat ini yang sudah panjenengan lakukan ketika dalam pengambilan keputusan itu, jenengan tadi kan menyampaikan kalau menampung dari ide-ide guru-guru yang lain atau mungkin semua lini yang ada di sekolah. Apakah ada salah satu atau mungkin tokoh idola ini yang menjadi relasi membantu Anda di dalam menyelesaikan pengambilan keputusan itu? Kalau misalkan seseorang tuh enggak seseorang ya pastinya. Mungkin kalau ada masalah seperti itu kita memecahkan masalahnya kita bersama-sama. Tidak hanya seseorang saja, tapi semuanya. Jadi saya di situ tidak bisa memecahkan masalahnya sendiri karena banyak hal yang terlibat di dalamnya. Jadi saya harus minimal ya bapak dan ibu guru itu yang harus juga bersama-sama untuk bagaimana cara memecahkan masalahnya. Jadi kita bersama-sama. Oh iya, berarti tidak ada A, B, dan C di balik sebuah keputusan. Tidak ada. Tapi A sampai Z semuanya berada di dalam keputusan yang disepakati. Seperti itu. Terima kasih dari semua yang telah bisa sampaikan. Ini sangat menginspirasi saya tentunya di dalam belajar mengambil keputusan yang bijak menghadapi permasalahan-permasalahan dilema etika yang mungkin terjadi. Ini satu saja sebagai penutup dari apa yang panjenengan sampaikan ini, mungkin ada pembelajaran yang paling bermakna
yang dapat saya petik menurut Bu Risa dari sebuah pengambilan keputusan dilema etika yang sudah terlaksana? Iya. Apa kira-kira? Ya, pembelajaran yang saya petik dari kejadian-kejadian atau yang saya alami, saya punya beberapa banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan. Di antaranya, di mana sebagai seorang pemimpin kita tidak bisa cuek seperti itu ya. Kita harus mengerti lingkungan juga, lingkungan kerja kita ya, kerja kita. Kita nggak boleh cuek, dan kita juga bagaimana keputusan atau semuanya itu kita ambil bersama-sama. Jadi kita harus bersama-sama untuk melibatkan setiap orang. Kita belajar untuk bekerja sama lah seperti itu intinya. Saya bisa dapat bekerja sama, saya belajar untuk memahami setiap karakter setiap orang, setiap anak. Kita kan beda-beda. Jadi sebagai seorang pemimpin kita harus belajar menggabungkan dari berbagai karakter, berbagai masalah, baik entah itu dari orang dewasa atau Oh iya, berarti kalau boleh saya simpulkan, Bu Risa ini tipenya orang yang sangat peka dan peduli kebersamaan. Insya Allah. Baik di Amin. dalam mengambil keputusan dan juga dalam bekerja. Amin. Mudah-mudahan lembaga panjenengan ini kebersamaannya selalu terjalin, Amin. membawa dampak yang positif untuk sekolah jenengan, Amin. membawa dampak yang baik untuk seluruh warga sekolah jenengan. Terima kasih Bu Risa, terus berkarya. Terima kasih lagi. Pak Mudah-mudahan Zainal. setiap keputusan yang diambil selalu didasari atas mufakat dan kesepakatan bersama. Amin. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.